anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat kan? Sudah siap belajar belum? Nah, hari ini ketemu lagi di program kita yaitu Learn Computer with Miss Monica. Yeay! Nah, hari ini kita akan belajar tentang 3 hal ya, khususnya di Microsoft Word. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita meratakan teks kita atau merapikan teks kita. Yang kedua adalah kita akan belajar tentang shortcut keyboard ya, yang sederhana saja. Yang ketiga, kemudian kita belajar tentang bagaimana mengatur line spacing di Microsoft Word. Oke, sudah siap? Kalau kamu sudah siap, ayo buka laptopnya dulu semua. Baru kita belajar, oke? Kita lanjut. Oke anak-anak, ini adalah tampilan dari Microsoft Word 2013. Jadi yang membuat dia beda dengan Microsoft Word 2007 adalah hanya tampilannya saja. Overall semuanya hampir sama, fungsi-fungsinya, menu tab-nya itu hampir sama semua ya. Nah, kita mulai saja. Yang pertama adalah kita belajar tentang bagaimana perataan teks atau merapikan teks, cara merapikan teks itu sendiri. Nah, di sini Miss Monik sudah ada contoh teks yaitu cerita si kancil dan buaya. Seperti yang anak-anak sudah lihat, di sini masih terlihat belum rapi. Yang dimana coba deh anak-anak lihat. Dari baris yang pertama ini ya, jaraknya barisan yang pertama sama jarak yang di barisan kedua itu mepet sekali, jadinya kurang enak dilihat. Nah, caranya kita merapikan ini dengan yang namanya line spacing ya, untuk jarak antar baris. Line spacing digunakan untuk jarak antar baris ya. Dari sini, dari baris yang pertama sampai di baris yang kedua itu ada jaraknya ya, jarak yang ini di setelah ini. Nah, caranya bagaimana? Cara dalam menggunakan line spacing ini, anak-anak tinggal memblok saja. Diklik dulu kursor yang paling sebelah kiri ini ya, di sebelah S ini diklik pakai mouse-nya, kemudian kita klik lagi, tahan, diblok, digeser sampai di bawah. Lepas, jika sudah dilepas, nah ini dia logo line spacing. Kita klik. Nah, ini adalah angka-angka yang ada di line spacing, menunjukkan bahwa semakin besar angkanya, maka jaraknya itu akan semakin lebar. Semakin besar angkanya, maka jaraknya akan semakin lebar. Miss Monik kasih contoh. Misalnya 1,15. Nah, sudah ada mulai perubahan dari 1,0 yang mepet ke 1,15. Ke 1,5 lebih besar lagi dia, jaraknya lebih lebar. Nah, 2,0. Wah, lebih mudah kan dalam kalian membaca teks seperti ini? Tapi biasanya yang normal itu jaraknya adalah 1,5. Boleh ya dipakai, ini jaraknya 1,5. Diklik, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian ada juga loh yang namanya alignment. Alignment dalam Microsoft Word itu ada 4. Yang pertama ini dia, tunjukin. Ini adalah align left ya, left atau rata kiri. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di monitor, itu ada align left CTRL plus L. Nah, CTRL plus L itu adalah shortcut keyboardnya. Nanti kita pembahasan yang di materi kedua ya. Ini saya akan jelaskan dulu yang ini. Alignment ini terdiri dari 4, yaitu ada alignment left, alignment center, alignment right, dan justify ya. Semua alignment ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti halnya alignment left ya, align left. Kita klik align left, maka ratanya adalah berada di sebelah kiri. Lihat, ini ratanya lurus ya, dia akan rata di sebelah kiri. Sedangkan kalau kita pencetnya center ya, tulisannya akan rata tengah. Di tengah-tengah dia tulisannya nih, lihat. Semuanya dia rata tengah. Dan align right ya, otomatis teks ini akan ratanya di sebelah kanan sini. Bagaimana dengan justify? Justify itu fungsinya adalah rata kanan dan kiri. Lihat kan? Anak-anak bisa lihat di sini, di sebelah kiri rata, di sebelah kanan juga rata.
Oke anak-anak, kita sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan shortcut pada keyboard kita. Shortcut itu sendiri adalah jalan pintas. Jadi, kamu tanpa mouse atau tanpa menggunakan mouse, kamu bisa menggunakan keyboard kamu untuk memilih, misalnya mau pilih align left, mau pilih align center, mau pilih align right atau justify, ya. Dan shortcut keyboard ini juga berfungsi banyak sekali, seperti untuk menyalin teks, ya, atau copy teks dari internet bisa. Terus mau paste atau tempel teksnya di Word juga bisa. Itu ada. Untuk memindahkan teks satu dengan yang teks yang lain juga bisa, ya. Jadi kita mulai sekarang dengan yang pertama adalah Ctrl A. Ya, shortcut keyboardnya itu yang pertama adalah Ctrl A. Ya, tombol Ctrl itu berada di sebelah pojok kiri bawah, ya. Dan di bawah itu biasanya sih masing-masing keyboard itu ada tombol kontrolnya ada 2 ya. Jadi biar kita gampang mencarinya, kita pencet tombol Ctrl yang di sebelah pojok kiri bawah. Nah, Ctrl yang pertama dipencet, kemudian tombol A-nya juga dipencet barengan ya, jangan dilepas. Nah, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Ctrl A. Nah, Ctrl A ini berfungsi untuk memblok all ya, memblok semua teks yang ada di dokumen kamu. Nah, kemudian shortcut keyboard yang kedua adalah kita belajar tentang copy atau salin teks ya. Misalnya yang ini suatu hari ini ya, Miss mau ini ada 2 ya, misalnya ini ada 2. Cara kopinya gimana? Pakai keyboard, kita tinggal pencet Ctrl dan tombol C barengan, Ctrl dan tombol C. Sudah dipencet 1 kali. Nah, sekarang kita klik di sini, enter. Kita pencet lagi, mau tempel berarti paste ya. Kita pakainya Ctrl V atau V rumput ya. Ctrl C barengan. Nah, maka teksnya ada double ya, kesalin 2 kali dia jadinya ya. Nah, itu Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste ya. Jangan lupa itu. Kemudian ada juga yang namanya Ctrl Z ya. Ctrl Z itu digunakan untuk undo atau mengembalikan posisi awal ya. Misalnya tadi kan posisinya nggak seperti ini, maunya Miss aku tadi salah, misalnya paste kalimatnya ini aku nggak mau. Gimana ya cara balikinnya ya? Ketika kamu melakukan satu kesalahan, kamu bisa pencet shortcut keyboard ini Ctrl Z atau undo. Pencet Ctrl dan Z, maka posisinya akan kembali seperti semula ya, itu Ctrl Z. Nah, sekarang kita belajar tentang shortcut keyboard selanjutnya, yaitu Ctrl X ya. Ctrl X itu digunakan untuk cut atau memindahkan misalnya teksnya. Miss, aku maunya misalnya suatu hari ini berada di setelahnya yang di kruk. Nah, yang di sini ya. Kita memindahkan suatu hari yang ini ya, suatu hari ini berada di setelahnya kruk. Caranya gimana? Kamu blok dulu teks yang ingin kamu pindahkan, di blok. Kemudian kita pencet Ctrl X ya, Ctrl dan huruf X bersamaan, maka teksnya akan hilang. Jangan takut. Ini tidak hilang atau dihapus, tetapi ingin dipindahkan. Nah, sekarang kita mau pindahin kemana? Mau dipindahkan di bawahnya, misalnya kruk ini. Diklik di bawah sini. Kemudian ingat, untuk tempel ya, untuk menempel teks yang sudah tadi kamu cut atau copy, kamu pencet Ctrl V atau Ctrl V rumput ya. Ctrl V. Maka teks yang tadi awalnya di atas, dia sekarang sudah pindah di bawah sini. Seperti itu.
Jadi untuk kali ini, pertemuan ini kita hanya belajar beberapa shortcut keyboard saja. Yang pertama tadi kita sudah belajar Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl Z ya, 5 shortcut ya. Jadi anak-anak sudah belajar tentang 5 shortcut hari ini. Oke anak-anak, ini adalah contoh untuk memencet tombol shortcutnya. Yang pertama tadi adalah Ctrl A. Kita pakai tangan kiri. Nah, di mana nih jari manisnya ini mencet di Ctrl. Ini tombol Ctrl pojok kiri bawah ya. Ctrl sama A ya. Ctrl A, jari tengahnya di A ya. Ctrl A. Nah, itu untuk block all, Ctrl A. Kemudian kita mencet Ctrl Z. Ini Ctrl Z ya. Ctrl-nya dulu dipencet baru Z-nya satu kali. Ctrl C juga gitu sama. Ctrl C ya. Copy, Ctrl V, paste ya. Ini Ctrl V. Pencet dulu Ctrl-nya baru di V-nya ini. Kemudian Ctrl A, Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Itu ya, ada 5 shortcut yang kita pelajari hari ini. Jadi Ctrl A, block all, Ctrl Z undo, Ctrl X adalah untuk cut, Ctrl C untuk copy, dan Ctrl V atau remote itu untuk paste. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya. Kita belajar tentang 3 hal materi tadi. Nah, jika kamu ada yang belum paham, silakan kamu komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga belajar tentang apa yang kamu pelajari hari ini. Jangan pernah takut mencoba, pasti kamu bisa. Oke? Thank you for watching. Sampai jumpa lagi di program Learn Computer with Miss Monique. Bye-bye.